Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Semoga Anda sekeluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. InsyaAllah muslimin muslimat bil khusus jamaah Masjid Ma'ruf, InsyaAllah kuliah kita pada malam hari ini Fik puasa bahagian 3. InsyaAllah kita akan membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa, sunah-sunah puasa, makruh-makruh puasa, InsyaAllah, dan juga adab-adab puasa, InsyaAllah. Sebelumnya, marilah sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan bersama menjadi ilmu yang bermanfaat, InsyaAllah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Karim ya Allah ya Azim ya Fattah ya Alim. Iftah qulubana wa qulub ahlina wa dzurriyyatina bi futuhil arifin wa faqina fid din wa alimna ta'wil wa hadina ila sawa'is sabil. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hawdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama yang akan kita bahas adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Setelah kita membahas tentang rukun puasa, kemudian kita akan bahas tentang perkara yang membatalkan puasa. Jadi selama kita berpuasa, bermula daripada terbit fajar shadiq hinggalah terbenamnya matahari, maka kita wajib menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, insyaAllah. Di antara perkara yang membatalkan puasa adalah makan dan minum dengan sengaja, ya, makan dan minum dengan sengaja. Jadi puasa itu sendiri adalah ibadah yang mewajibkan kita untuk tidak makan dan minum selama 1 hari. Maka dengan demikian, selama itu juga kita tidak boleh makan dan minum dengan sengaja. Kalaulah terlupa ataupun tak tahu ataupun dipaksa, maka 3 golongan ini tidak ada hukum, ya. Jadi kalau terlupa, bangun tidur, dia tak ingat kalau dirinya sedang berpuasa, kemudian dia langsung minum atau makan, baru sudah habis makan, kemudian diingatkan, tak puasa ke hari ini, baru teringat, baru sadar kalau dirinya sedang berpuasa, maka tak ada masalah, maka teruskan saja puasa sampai petang. Itu termasuk rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dipaksa, ya. Dipaksa. Kalau dipaksa dan tidak ada daya upaya untuk menolak, kalau tak nak makan, tak nak minum, dibunuh misalkan, maka tidak batal puasanya. Ini. Jadi kalau sengaja dengan ikhtiar sendiri, maka hukumnya batal puasanya. Dan kemudian dia 1 hari itu dia tak boleh makan. Dia kena menghormati bulan Ramadan, menghormati orang yang berpuasa, dan kemudian dia kena mengqadha, ya, hari itu, mengqadha puasa hari itu yang batal disebabkan makan atau minum pada bulan lain. Baik. Kemudian yang nomor 2 di antaranya yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja, ya. Seorang yang sengaja memuntahkan sesuatu dari perutnya, maka puasanya batal, ya. Maka puasanya batal. Katakan kita memasukkan sesuatu dengan sengaja ke mulut, sengaja, kemudian supaya muntah, ini, maka ianya membatalkan puasa. Kecuali kalau dia bukan sengaja, pening kemudian muntah, contoh, maka hal ini tidak masalah. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara'ahul qai'u falaysa alaihi qada'un wa man istaqa 'amdan falyaqdi.
Yang bermaksud barang siapa yang muntah tanpa sengaja, maka dia tidak wajib mengqadha puasanya. Sedangkan barang siapa yang sengaja muntah, ya, sengaja muntah, maka wajib baginya untuk mengqadha puasanya. Kemudian di antara perkara yang membatalkan puasa lagi adalah datangnya haid ataupun nifas. Jadi seorang muslimah, seorang wanita apabila dia sedang berpuasa, kemudian dia datang haid, ya, contohnya dah sampai jam 6 petang, sedang siap-siapkan berbuka, kemudian dia datang uzurnya, datang haidnya, ya, maka batallah puasa untuk hari itu dan dia kena qadha pada lain pada lain bulan. Nah, ini. Jadi lah sayanglah Ustaz, takkan tak ada kemaafan. Tinggal setengah jam maghrib, takkan batal puasanya? Batal. Jadi puasanya batal. Ini. Baik, kemudian di antara perkara yang membatalkan puasa lagi adalah bersetubuh, hubungan suami istri pada siang hari. Nah, ini. Jadi kalau dia melaksanakan dengan sengaja, maka puasanya batal. Kemudian dia kena membayar kafarah, membayar kafarat. Berat dendanya tuan-tuan, puan-puan, membatalkan puasa disebabkan hubungan suami istri itu. Kafaratnya adalah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Selama 2 bulan berturut-turut. Ini berat. Kalau tak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka kena memerdekakan sahaya. Kalaulah tak ada hamba sahaya, maka memberi makan 60 orang miskin. Ya. Ini 60 orang miskin. Baik, itu di antara perkara yang membatalkan puasa. Kemudian tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara garis besarnya yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke rongga badan yang terbuka. Nah ini. Tapi contoh kalau kita meneteskan obat mata, ya, meneteskan obat mata, maka itu tidak membatalkan puasa. Ataupun kita bagi ibu-ibu, bagi muslimah yang merasakan makanan, ya, merasakan makanan selagi mana tak sampai tertelan, tak batallah, hanya makruh, ya, makruh sahaja. Baik, kemudian tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita sempurnakan ibadah puasa kita dengan melaksanakan perkara-perkara yang disunnahkan selama berpuasa. Di antara perkara yang disunnahkan selama berpuasa, pertama adalah perkara yang berhubung kait dengan berbuka puasa. Ya. Di antara perkara yang berhubung kait dengan saat berbuka puasa adalah pertama menyegerakan berbuka. Ya. Yang nomor 2, kita pertama-tama yang kita jadikan makanan untuk membatalkan puasa kita adalah dengan makan kurma. Kalau ada kurma yang segar, alhamdulillah. Kalau tak ada kurma yang segar, kurma kering, alhamdulillah. Kalau tak ada juga, maka kita menggunakan air putih. Kemudian waktu berbuka, ya, kita berdoa, ya, kita berdoa. Ini yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi doa yang dibaca adalah zahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus, telah basah tenggorokan, dan telah diraih pahala insyaallah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nah, ini. Baik. Itu pun kita makan berbuka itu seperlunya, jangan terlalu kenyang. Kemudian yang nomor 2 yang berhubung kait dengan makan sahur, ya. Makan sahur ini sangat-sangat digalakkan, ya, sangat-sangat digalakkan. Walaupun hanya setakat minum air misalkan, sangat-sangat digalakkan, ya. Sebab kalau boleh makan sahur ini diakhirkan,
Jadi mempercepat buka, mengakhirkan sahur. Mempercepat buka, mengakhirkan sahur. Ya. Jadi kalau ada makanan yang yang boleh dimakan, alhamdulillah waktu sahur. Kalau tak boleh, tak ada makanan yang nak dimakan, maka minum pun sudah dapat mendapatkan kesunatan sahur. Nah ini. Baik. Kemudian di antara perkara yang disunahkan adalah membaca Al-Quran. Ya. Membaca Al-Quran di antara perkara-perkara yang digalakkan sewaktu berpuasa, yakni selama bulan Ramadan. Ini. Kemudian di antaranya lagi adalah mandi dari hadas besar ataupun junub sebelum datangnya fajar. Ya. Jadi kalau seseorang itu sedang junub, maka sunnahlah melaksanakannya sebelum datang fajar, yakni sebelum memulakan ibadah puasa itu sendiri. Ya. Hal tersebut dimaksudkan agar saat menjalankan ibadah puasa seseorang itu sudah dalam keadaan bersih, ya, sudah dalam keadaan suci. Nah ini. Baik. Selain daripada itu dikhawatirkan apabila mandi selepas datangnya fajar, takut dikhawatirkan ada air yang masuk ke dalam lubang tubuh kita. Maka disunahkan melaksanakannya sebelum fajar shadiq. Dan diantaranya lagi adalah menahan nafsu dan keinginan syahwat. Ya. Pada saat menjalankan ibadah puasa disunatkan meninggalkan nafsu dan keinginan yang yang sifatnya mubah, yaitu menahan pendengaran, penglihatan, ya, dan anggota badan dari perkara-perkara yang kurang baik, yang kurang ada faedahnya. Nah, ini disempurnakanlah, ya, disempurnakan puasa itu dengan meninggalkan perkara-perkara yang diingini yang kurang manfaatnya, yang tidak ada manfaatnya. Ini contohnya hiburan-hiburan. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalaulah kita tak dapat melaksanakan ibadah-ibadah, tak dapat mengisikan dengan baca Al-Quran, dengan membaca selawat, dengan berzikir dan lain sebagainya, maka lebih baik diam, ya. Lebih baik diam, sebab wasumtuhu tasbihun, diamnya orang yang berpuasa mendapatkan pahala seperti orang membaca tasbih. Baik. Kemudian tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara perkara yang sunnah tadi, ya, yang jelas selama kita berpuasa Ramadan, banyak perkara-perkara yang baik yang digalakkan selain membaca Al-Quran. Kemudian kita mendirikan sholat taraweh, ya, kita tadarus, kita membantu mereka-mereka yang memerlukan. Ini di antara amalan-amalan yang digalakkan di waktu kita sedang berpuasa atau di waktu bulan Ramadan, sebab pahala-pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita teruskan dengan perkara-perkara yang makruh, ya, ketika berpuasa. Dia bukan membatalkan puasa, tapi makruh. Kalau makruh berarti eloklah dijauhkan perkara-perkara itu selama kita sedang berpuasa. Jadi selama kita berpuasa, eloklah perkara-perkara ini kita jauhkan. Di antaranya adalah menggosok gigi ataupun bersiwak, ya, selepas tergelincirnya matahari. Ya. Memang bersiwak atau menggosok gigi setiap waktu adalah sangat-sangat digalakkan, tapi sangat-sangat disunatkan, ya. Tapi apabila ketika berpuasa dan masuknya waktu tergelincirnya matahari, berarti selepas masuk waktu zuhur, maka dimakruhkan, ya, dimakruhkan. Nah ini dimakruhkan. Sebab apa?
dalam hadis dikatakan la halufu famis shaim, ya, baunya mulut orang yang berpuasa itu lebih disukai oleh Allah daripada baunya minyak kasturi atau minyak misik. Tapi itu bau mulut disebabkan puasa, bukan bau mulut disebabkan tidak gosok gigi. Kalau bau mulut disebabkan tidak gosok gigi, maka eloklah dibersihkan. Ini dibersihkan. Baik. Kemudian di antaranya perkara yang dimakruhkan ini khususnya bagi ibu-ibu, bagi muslimah yang sedang menyiapkan juadah berbuka, contoh ini, yaitu merasakan makanan dengan lidah. Ya, dia tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan, hanya makruh, ya, apabila kita mencicipi. Nah, tapi kalau bagi mereka yang sudah pakar masak, dia tak payah rasakan pun. Dia boleh agak-agak, ya, berapa banyak garam yang diperlukan dan sebagainya. Ini. Tapi kalau nak merasakan juga, merasakan dicicipi dengan lidah, maka itu hukumnya makruh. Baik. Kemudian di antaranya perkara yang makruh adalah berbekam, ya, berbekam pada siang hari. Ya, berbekam pada siang hari. Jadi saat berpuasa kita berbekam. Ini mengeluarkan darah, mengeluarkan darah kotor misalkan. Ini di antara perkara juga yang dimakruhkan. Kemudian apabila kita berkumur berlebih-lebihan, berlebih-lebihan saat berkumur, ya, memang saat kita berwudu itu kita disuruh menyempurnakan wudu kita dengan berkumur. Tapi saat kita sedang berpuasa jangan berlebih-lebihan dengan berkumur itu. Ya, dikhawatirkan ianya akan masuk ke rongga ini, ke rongga leher kita ini, masuk yang dikhawatirkan nanti sampai ke halkum misalkan. Nah, begitu juga waktu kita menyedot air ke hidung juga kena pelan-pelan. Ini sikit aja, jangan secara berlebihan. Jadi sama ada menghirup, menyedot air ke hidung atau berkumur-kumur, walaupun ia disunahkan, tapi kalau dilaksanakan dengan berlebih-lebihan akhirnya menjadi makruh. Baik, itu di antara perkara-perkara, tuan-tuan yang dirahmati Allah, di antara perkara-perkara yang dimakruhkan ketika berpuasa. Baik, kemudian kita sempurnakan, ya, kita sempurnakan adab-adab berpuasa. Ya, tadi kita sudah membahas tentang perkara yang batalkan puasa, kemudian sunnah perkara yang disunatkan ketika berpuasa, kemudian perkara-perkara yang dimakruhkan ketika berpuasa. Ya, sekarang kita sempurnakan puasa kita dengan menjaga adab-adab, ya, adab-adab berpuasa, ya, supaya puasa kita menjadi lebih sempurna lagi. Baik, di antaranya perkara yang di antara adab-adab berpuasa ketika berpuasa adalah kita kalau boleh yang berhubung kait dengan sahur, kita mengakhirkan sahur. Itu. Walaupun sahur memang sunat, tapi kesunatan pelaksanaan sahur itu eloklah dilaksanakan pada ujung-ujung malam, ya, selagi belum masuk waktu subuh. Sebelum waktu imsak, ya, sebelum waktu imsak, itu diantara apa yang digalakkan, ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahur barakah.
makan sahurlah kalian karena sesungguhnya pada makan sahur itu terdapat keberkatan. Ini. Dan juga adab yang lain diantaranya adalah menyegerakan berbuka puasa. Walaupun dia bilang belum haus lah, belum lapar lah, tapi elok begitu dengar azan maghrib kita langsung mengambil mengambil kurma, ataupun kalaulah tak ada kurma kita ambil air putih untuk membatalkan puasa kita. Jadi menyegerakan berpuasa. Ini. Kemudian di antaranya lagi, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, adab-adab berpuasa, menjaga lisan dari kata-kata yang tidak bermanfaat, ya. Ini menjaga lisan. Menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Bahkan kita menjaga dari perkataan-perkataan yang bohong misalkan. Nah ini. Baik, kemudian jadi hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Nah, ini di antara perkara yang perlu dijauhkan. Jadi kalau boleh cakap yang baik-baik, cakap yang baik-baik. Kalau tak boleh cakap yang baik, lebih baik diam saja. Lebih baik diam saja. Ini demi apa? Menghormati bulan puasa, demi menghormati ibadah puasa yang sedang kita laksanakan tersebut. Baik, kemudian di antara adabnya lagi adalah menundukkan pandangan, ya, menundukkan pandangan. Orang yang berpuasa haruslah menundukkan pandangannya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu juga dengan anggota badan yang lain. Ini menjaga kesempurnaan puasa. Mudah-mudahan dengan menjaga itu puasa kita bukan setakat sah saja, tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan, dan kita mendapatkan pahala sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa, barang siapa berpuasa karena berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka hakikatnya begitulah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, puasa Ramadan yang dilaksanakan. Apatah lagi puasa Ramadan kali ini begitu mencabar, ya. Begitu mencabar puasa Ramadan kali ini. Kita kena sabar dari dari ibadah puasa itu sendiri. Dalam masa yang sama kita kena sabar dari ujian yang sedang melanda, ya, COVID-19. Maka mudah-mudahan pelaksanaan puasa Ramadan pada tahun ini semakin sempurna, lebih sempurna, ya, nilainya lebih baik, ya, daripada puasa Ramadan tahun lepas, sebab banyak perkara-perkara yang perlu kita banyak cabaran yang perlu kita hadapi. Cabaran puasa itu sendiri kita mesti sabar, kan? Sabar dari melaksanakan ibadah puasa, sabar dari melakukan perkara yang merusakkan puasa. Kemudian sabar daripada cobaan puasa itu sendiri, yaitu lapar, haus. Dalam masa yang sama kita sabar dalam menjalani diam di rumah. Diam di rumah, kena sabarlah, ya. Dah 1 bulan kat rumah, semuanya anak-anak kat rumah, ya. Kena sabar antara satu sama lain. Tapi dalam masa yang sama, semuanya itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya, ya. Kalaulah kita mampu
menghadapinya, menjalaninya dengan penuh kesabaran, maka saya yakin puan-puan yang dirahmati Allah, puasa tahun ini akan benar-benar mendidik jiwa kita menerusi sifat kesabaran tadi. Ya. Maka mudah-mudahan dengan kesabaran-kesabaran yang kita lalui itu bukan setakat kita mendapatkan pahala saja dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mudah-mudahan ianya membentuk kita menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah hakikatnya. Ya, itulah hakikatnya yang menjadi matlamat akhir dari puasa kita. Ya. La'allakum tattaqun. Semoga kalian semoga kalian bertakwa. Sekarang bagaimana puasa yang kita laksanakan menjadikan kita insan yang bertakwa? Maka di antaranya tadi itu, kena jaga adab-adab berpuasa. Bukan hanya setakat kita memastikan puasa kita sah, tidak. Tapi kita berusaha menjaga perkara-perkara yang dapat merusakkan pahala puasa. Jadi itu berhubungan dengan adab-adab berpuasa. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Kam min sa'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas." Ya. Ramai orang yang berpuasa, namun dari puasanya itu dia tak dapat apa-apa pahala. Dia tak mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dia dapatkan hanyalah lapar dan haus saja. Lapar dan haus saja. Ini. Maka perlu menjaga adab-adab tadi supaya kita mendapatkannya. Baik, di antara adab-adab kita sedang berpuasa, ya, adalah mengurangkan tidur pada siang hari. Ini adabnya. Walaupun memang dikatakan bahawa dalam hadis dikatakan naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Itu lebih baik tidur kalau kita tak dapat melakukan perkara-perkara yang baik. Ya. Tak dapat mengisi dengan baca Quran, tak dapat mengisi dengan belajar, dan lain sebagainya. Daripada melakukan perkara-perkara yang sia-sia, maka eloklah tidur. Tapi kalau hanya tidur saja, banyak tidur, maka kurang berkesanlah puasa yang dia laksanakan. Memang tak batal. Puasa kita tak batal walaupun satu hari tidur, memang betul tak batal. Tapi puasa yang dilaksanakan kurang membawa kesan. Itu. Kemudian di antaranya adab ketika berpuasa adalah apabila datangnya waktu berbuka, makan secukupnya saja, makan seperlunya saja, ya. Selain daripada kita makan kurma ataupun makan juada yang lain, ya, ataupun kita berbuka masakan-masakan yang lain, maka di antara yang perlu kita usahakan adalah waktu berbuka itu kalau boleh kita menunya kita kurangkan daripada makan malam biasa. Kalau boleh. Kalau tak boleh, menunya macam makan malam biasa. Jangan sampai melebihi. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an. Jangan hanya kita memindah makan. Pasal tengah hari tak makan, maka makanan tengah hari dibawa ke malam. Jadi malam itu double, makan tengah hari dengan makan malam jadi satu, sehingga waktu berbuka berlebih-lebihan. Maka akhirnya tujuan berpuasa untuk mendidik nafsu kurang mencapai matlamatnya. Memang nafsu mungkin memberikan ancaman kepada kita. Okey, siang hari aku tak dapat apa yang menjadi keinginanku. Maka nafsu membisikkan dalam diri kita, nanti waktu makan, waktu berbuka, aku minta macam-macam makanan. Maka kita pun lawan lagi dengan nafsu itu. Kita hanya memberinya makanan sesuai dengan keperluan kita saja. Jadi tidak berlebih-lebihan. Maka mudah-mudahan dengan kita menjaga adab-adab itu, dan sama ada adab waktu siang hari
atau malam hari, maka mudah-mudahan ibadah puasa kita akan semakin sempurna, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mudah-mudahan Allah menjadikan kita insan-insan yang penyabar, ya. Insan-insan yang bertakwa. Mudah-mudahan kesabaran kita selama bulan puasa itu akan berterusan sehingga kita dapatlah sabar juga di luar bulan Ramadan nantinya. Jadi tarbiyah waktu bulan Ramadan mudah-mudahan membawakan kesan yang positif, kemudian ianya akan berlanjutan sehingga pada di luar Ramadan, ya. Jadi hakikatnya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, puasa yang dilaksanakan satu untuk mengukuhkan keimanan kita, ya. Kemudian untuk mendalamkan keimanan, ya. Sebab di antaranya mendalamkan keimanan sebab kita tak berani melakukan perkara yang membatalkan puasa sebab kita yakin Allah melihat kita. Kemudian dalam masa yang sama juga ibadah itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita jaga. Maka ianya akan mengukuhkan lagi sifat amanah yang ada pada diri kita. Maka sekali lagi mudah-mudahan ibadah puasa yang akan kita laksanakan nanti, ya, akan membentuk diri kita memiliki sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang terpuji, mengukuhkan keimanan kita, menjadikan insan yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Begitulah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara-perkara yang boleh kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan dapatlah kita laksanakan nanti pada bulan ketika kita berpuasa ini, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na ya nafi bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal bala min baladina hadha khassah wa ansairil buldani amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna ramadan. Barikillahumma lana fi syahri ramadan. Barikillahumma lana fi syahri ramadan. Barikillahumma lana fi syahri ramadan. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalani ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan untuk kita melaksanakan puasa dan menyempurnakan ibadah puasa kita, insyaallah. Terima kasih.